Dan malam hari ini adalah hari yang spesial karena kita akan dilayani oleh Pastor Debbie Basir dengan sebuah tema dari cekcok jadi cocok. Dari cekcok jadi cocok. Jangan kebalik ya. Jangan dari cocok malah jadi cekcok. Oke, kita sambut Pastor Debbie Basir. Selamat malam, Bu Debbie. Silakan, Bu Debbie. Sahabat Mesbah Mujizat juga selamat malam. Silakan Bu Debbie langsung. Ya. Kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati dulu, kita berdoa. Bapak, terima kasih kami boleh ada di Mesbah Mujizat. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkau Tuhan yang selalu mau melakukan mujizat-Mu bagi setiap kami yang percaya. Tuhan, biar malam ini Tuhan berbicara bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya. Saya mengucap syukur dan saya ucapkan shalom bagi seluruh jemaat yang ada di Indonesia maupun juga yang ada di Amerika. Shalom ya jemaat Mesbah Mujizat. Iya, hari ini temanya adalah dari cekcok menjadi cocok. Ya, sebenarnya saya juga bingung ya, karena saya dengan suami itu ya jarang cekcok sih. Tapi yang namanya dua orang jadi satu itu kan pasti ada ya. Nggak mungkin kita selama menikah tuh nggak pernah ada cekcoknya ya. Jadi kalau saya dari awal pernikahan itu yang paling berat itu adalah masalah bahasa sebenarnya. Orang berkata bahwa setiap hubungan itu dibangun berdasarkan komunikasi. Nah, saudara bisa bayangkan kalau saya dengan suami dari awal itu kita sudah komunikasinya itu apa ya, berbeda saudara. Ya, saya dari suami saya dari Solo, saya dari Sulawesi. Jadi benar-benar kami menyesuaikan itu di dalam rumah tangga itu agak sulit. Sampai ya saya dulu sampai stres saya saudara. Setiap kali ngomong dia pasti ngomong, ya coba kamu ngomong bahasa Solo. Kamu belajar ngomong koyo wong Jowo. Saya bilang, saya ini dibesarkan di Sulawesi. Ya, dari kecil sampai besar saya di Sulawesi. Nah, sekarang saya menikah sama kamu baru berapa hari, berapa bulan, kamu suruh saya jadi orang Solo. Ya, itu tidak mudah bagi saya. Lalu suami saya mengajarkan. Ya, yang pertama dari cara bahasa dulu aja. Ngomong, omong katanya. Ya ngomong Solo itu kalau orang Sulawesi pokoknya gini, dia kasih contoh. Kalau orang Sulawesi itu kan ngomong belakangnya tinggi. Nah sekarang kamu harus rubah kalau ngomong belakangnya turun. Ya, saudara bisa bayangkan dari yang ngomong biasa belakangnya tinggi, sekarang suruh rubah ngomong belakangnya itu nadanya rendah. Jadi saya setengah mati belajar saudara. Dulu kalau ngomong ya, dulu biasanya kalau ngomong, Jo, kamu udah makan? Nah, sekarang harus belajar, Jo, kamu sudah makan? Ya, karena saudara ya menjadi cocok itu tidak mudah. Tapi sampai saya pernah bersaksi ya, mungkin saudara semua udah dengar kesaksian saya balas dendam, akhirnya saya jadi orang Solo. Saya ngajak suami saya ngomong pakai bahasa ya Solo yang kepleset-pleset ya. Jadi saya tiap hari ngomong, piye mas, pripun mas. Akhirnya malah makin ribut saudara. Saya menemukan ternyata pada akhirnya kita menemukan bahwa memang tidak ada manusia cocok di dunia ini. Tetapi satu hal apa yang membuat kita bisa cocok di dalam semua hubungan. Ya, bukan hanya hubungan suami istri. Mungkin ada yang menontonnya berkata, Bu, saya itu belum nikah lah. Ini kok pembahasannya tentang orang menikah. Enggak. Ya, pembahasannya ini tentang semua orang, baik di gereja, ya di dalam rumah tangga. Yang namanya kita bersentuhan dengan orang lain itu, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Dan setiap hari kita bersosialisasi dengan semua orang. Tetapi kita harus mengerti, saudara, bagaimana kita ini bisa menjadi orang yang mengerti orang lain. Ya, dari cekcok menjadi cocok. Kalau saya mau tanya, ya semua saudara yang ikut malam hari ini, siapa yang sedang bercekcok, entah itu di rumah, dalam rumah tangga, dengan keluarga, keluarga besar, ya dengan orang di gereja. Karena begini, saudara, di dunia ini, kita ini hidup mau benar, tetap salah di mata orang lain. Apalagi kalau kita itu salah, semakin salah.
Ya, jadi prinsipnya itu gini, kita mencoba berbuat benar aja salah, saudara. Contoh, kita melakukan kebaikan bagi orang lain. Ya, dulu saya pernah menyaksikan ada satu ya keluarga gitu ya. Kita contoh ya, ada orang bantulah ya, mereka mau ya, saya ini mau liburan loh, tolong dibantu dong ya, seberapa bisanya bantu. Kita bantu ini, oke ya, kita bantu, nanti kita kasih uang buat makan di sana. Ya, harusnya kalau orang yang mengerti kan, aduh puji Tuhan banget ya, kita di sana makan udah gratis. Ini enggak, saudara, marah-marah. Masa yang dibantu cuma uang makan? Ya kan uang penginapan tuh mahal, uang ini nih gini. Sebenarnya kan dia mampu bantu saya, kenapa dia nggak bantu? Akhirnya terjadi cekcok. Ya, saya memberikan gambaran ini artinya begini, saudara. Sepinter, sebaik-baiknya kita pun, ya tetap akan ada jadi salah di mata seseorang yang memang ya dia tidak bisa melihat sesuatu kebaikan. Nah, hari ini kita akan belajar, saya berbicara bukan hanya kepada rumah tangga, tapi memang semua kita harus memulai dari rumah tangga, terutama suami istri. Ya, suami istri harus benar-benar belajar bagaimana kita memulai sebuah hubungan. Pada akhirnya saya menemukan, saudara, ketika saya dengan suami saya menemukan, oh memang tidak ada orang cocok di dunia ini. Ya, memang Tuhan berkata, kamu bukan lagi dua, tetapi satu dalam pernikahan. Dan untuk bisa menjadi satu itu juga tidak semudah kita ngomong, karena ya saya punya prinsip gitu, orang menikah itu kalau 1+1 itu tetap jadi 2, saudara. Kenapa Yesus berkata 1+1 itu jadi 1? Yesus bilang prinsip pernikahan di dalam kita orang Kristen, orang percaya, 1+1 jadi 1. Ya, kalau orang dunia 1+1 itu 2. Kenapa 1+1 jadi 1? Karena yang separuh ini hilang, yang separuh ini, yang satu ini separuhnya hilang. Ketika kita separuh mati, kita tinggal separuh-separuh, baru kita bisa jadi 1. Dan itu tidak mudah. Ya, ketika proses mematikan yang separuh itu tidak gampang, saudara. Ya, saya baru mengerti Tuhan bilang, ya mereka bukan lagi 2, tetapi menjadi 1. Nah, kalau kita bicara di dalam skup yang lebih besar, taruhlah kita ini bersosialisasi di gereja, ya atau di mana saja, saudara, di kantor, dalam keluarga besar, ya itu kita akan bertemu dengan banyak orang, dengan berbagai karakter, dengan berbagai hal. Tapi setidaknya mari kita berusaha menjadi orang-orang yang tidak menimbulkan cekcok. Ya, tetapi kita menjadi orang-orang yang mau menjadi cocok dengan siapa aja. Tentunya yang pertama, saudara, bagaimana kita mengubah cekcok menjadi cocok? Yang pertama, kita ini sendiri dulu harus berdamai dengan Tuhan. Ada banyak orang yang hidup masih membawa luka-luka masa lalu. Ada banyak orang yang hidup masih membawa sakit hati dari masa lalu. Ada banyak orang yang sudah ikut Yesus tapi dia masih membawa hal-hal dari masa lalu. Sehingga itu yang menyebabkan akhirnya ya dia ini hidup dengan masa lalunya, luka-luka, sakit hati, ya begitu banyak ya luka yang dia bawa. Orang tuh kalau ada luka, saudara, ya jangankan kita sentuh lukanya, kita baru mau mendekati, dia sudah tarik diri. Kenapa? Karena dia takut juga dia terluka lagi. Jadi itu bahaya. Yang pertama, bagaimana kita ini bisa menjadi orang yang mengubah cekcok menjadi cocok. Yang pertama, berdamai dengan dirimu sendiri, berdamai dengan Tuhan. Kita harus menyembuhkan diri kita dulu. Supaya ketika kita masuk dalam rumah tangga, kita tidak menjadi istri yang sakit jiwa, kita nggak jadi suami yang sakit jiwa, kita nggak menjadi anak yang sakit jiwa. Ya, mari kita mengerti, saudara, karena kalau kita masih membawa sakit jiwa, maka ya kasihan rumah tangga yang masih belum beres. Apalagi kita mungkin sebagai pelayan Tuhan, kita membawa hidup yang masih sakit jiwa itu bahaya. Seperti kesaksian saya dulu ketika saya menikah, saya ini ternyata masih membawa luka batin. Ya, saya kepahitan dengan papi saya. Ya, kenapa? Karena saya sering dipukuli, apalagi yang sangat membuat saya luka ketika saya jadi Kristen, lalu saya diusir dari keluarga saya. Itu benar-benar membuat saya terluka, saudara. Dan akhirnya saya pikir saya sudah ya sembuh, ternyata belum. Tapi saya sudah masuk dalam pelayanan.
Ketika saya masuk dalam pelayanan, bahkan saya menikah, saya dapat suami di gereja, kami menikah. Tapi ternyata saya masih membawa luka batin. Saya masih membawa ya sakit hati dari masa lalu saya. Sehingga apa yang terjadi saudara ketika kami menikah, ya saya pukulin anak saya kalau marah itu saya lampiaskan, saya balas dendam kepada anak-anak saya. Kalau saya pukulin mereka, saya sambil ngomong, kamu tahu nggak, dulu mami diperlakukan sama opa, nggak ada apa-apanya sama apa yang mami buat sama kamu. Jadi saudara saya ini menjadi ibu yang sakit jiwa. Saya melampiaskan emosi saya kepada anak, ya akhirnya jadi bermasalah semua. Saya jadi istri yang suka cari perhatian, ya kalau suami nggak perhatikan saya marah, lalu saya ngambek, saya sakit hati, ya sehingga kasihan juga suami saya jadi tertekan saudara. Ya saya jadi istri yang sensi, sehingga saya juga tidak bisa berdamai dengan orang, ya saya nggak bisa dekat dengan orang, bawaannya saya curiga, orang ini nanti apa ya, orang ini kayak gini, dan itu ternyata ya menghancurkan ya diri saya sendiri juga, dan akhirnya orang lain memandang saya itu orang aneh ya. Ya, akhirnya saya jadi tidak ada yang mau berteman. Kenapa? Karena secara tidak sengaja ya orang yang luka itu saudara, dia akan menjadi orang yang menutup diri, menjadi orang yang aneh dan cenderung justru membawa percekcokan, bukan percocokan. Ya, tetapi membawa percekcokan. Jadi saya berdoa hari ini, mari kita berdamai dengan diri sendiri, kita berdamai dengan Tuhan. Kita sembuhkan dulu diri kita. Enggak ada orang lain yang bisa menyembuhkan kita. Tidak ada dokter hebat, tidak ada psikiater hebat. Yang ada itu Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat. Ya, saudara, saya berdoa kita semua ini hari-hari ini ya bisa saudara tahu bahwa ya saya ini, oh saya ini masih luka, oh saya ini masih ada dendam masa lalu, oh saya ini masih kepahitan, oh saya ini masih kayak gini. Supaya kita dapat melakukan firman. Saya ingin coba kita baca bersama Filipi pasal yang kedua, saudara. Filipi pasal yang kedua ini adalah tips untuk kita bisa menjadi cocok, ya bukan hanya di dalam rumah tangga, tetapi juga di dalam ya gereja, dalam pergaulan. Saudara bisa bayangkan kalau kita suami istri cocok, waduh saya yakin suami betah di rumah, istri itu betah di rumah, anak-anak betah di rumah. Sehingga kita itu ya menjadikan rumah tangga kita menjadi sorga. Filipi pasal 2 ayat yang pertama mulai berkata begini saudara. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, kata Rasul Paulus, ya hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Saudara, ayat ini berkata, ingat ya, Rasul Paulus meminta kepada jemaat di Filipi. Dia bilang, tidak ada yang lebih menggembirakan hatiku, tidak ada yang lebih menyempurnakan sukacitaku. Rasul Paulus sebagai orang yang merintis jemaat di Filipi, ya sebagai bapak gembala lah di sana, bapak gembala mereka, dia bilang, tolong sempurnakan sukacitaku dengan ini, kamu semua harus hidup sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Saudara, betapa luar biasa ya kalau ini bisa terjadi. Kita hidup dalam rumah tangga, suami istri, anak-anak, satu kasih dikatakan. Ya kita hidup sehendaklah kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ya, coba kalau itu terjadi dalam rumah tangga, suami istri anak-anak, di dalam gereja, semua jemaat, ya memang kita berbeda, tidak ada orang yang cocok. Saya itu selalu berkata, kalau ada orang yang, kalau saya ketemu orang belum menikah, saya tanya, kenapa kamu belum menikah? Belum ketemu yang cocok, Bu. Saya bilang, selamat ya, kamu tidak akan menikah seumur hidup kalau kamu cari yang cocok. Cocok dalam tanda kutip apa dulu, saudara? Ya, kita mencari yang cocok, yang sesuai kriteria kita, maka kita tidak akan mungkin menemukan. Kalau ada orang cocok di dunia ini,
ya, maka itu tidak mungkin. Tetapi satu hal yang saya yakin dapat mencocokkan kita itu cuma satu, firman Tuhan. Ya, saya pernah membaca satu kisah ada orang yang kembar siam. Dia punya kepala dua tapi badannya satu. Ketika itu mamanya diwawancarai dari salah satu stasiun TV. Mamanya ditanya, "Bu, bagaimana ya kendala-kendala ibu selama membesarkan kedua anak kembar ibu ini? Apakah ada kendala?" Lalu mereka berkata, ibunya bilang sama bapaknya, "Oh, waktu kecil tidak ada kendala. Tetapi ketika mereka mulai beranjak dewasa, dia punya kepala dua, badannya satu. Tetapi saudara, karena dia punya otak dua, kepalanya dua, jadi dua pikiran. Walaupun badannya satu." Akhirnya mamanya bilang, kalau sudah begitu berantem, pukul-pukulan, gigit-gigitan. Karena badannya satu tidak bisa dipisah. Saudara bisa bayangkan, orang yang lahir satu kandungan, orang yang lahir satu benih, dia lahir dari satu rahim, dia satu DNA, dia punya satu jantung, ya, satu badan, tetapi karena punya dua kepala bisa menjadi tidak cocok. Lalu karena tidak cocok itulah maka terjadi cekcok. Ya, kita hari ini mau belajar merubah cekcok menjadi cocok. Nah, cocok menurut ukuran manusia itu tidak ada. Apa yang bisa membuat kita cocok? Cuma satu, firman Tuhan. Makanya seharusnya orang di gereja itu bisa cocok. Orang di rumah tangga kalau dia sesama Kristen harusnya bisa cocok. Makanya kenapa Alkitab melarang kita menikah dengan yang tidak seiman, supaya kita ini bisa cocok dalam rumah tangga. Setidaknya kalau kita nggak cocok secara budaya, kayak saya dengan suami, kita nggak cocok secara bahasa, kita nggak cocok secara ya adat istiadat. Hanya satu yang kita bisa cocok yaitu firman. Nah, masalahnya banyak orang menikah itu dia nggak lihat ya kehidupan rohaninya seperti apa. Makanya juga banyak orang juga ke gereja tapi nggak cocok sehingga terjadi perpecahan terus. Ya, ada orang-orang yang ya ribut terus saudara. Ya, kerjaannya itu pokoknya sama siapa aja tuh nggak cocok. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan ini berkata saudara, ya kalau orang itu tidak sehati, tidak sepikir, tidak satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, maka tidak mungkin dia bisa cocok. Nah, bagaimana orang itu bisa satu hati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, itu gimana caranya? Ayat yang ketiga jelas di sana dikatakan, jangan kamu mencari kepentingan diri sendiri. Yang pertama, kalau orang itu sudah mencari kepentingan diri sendiri, itu sudah rempong, saudara. Orang Jakarta bilang rempong. Ya, mikirin diri sendiri. Istri kalau cuma mikir diri sendiri terus, ya rempong. Ya, suami kalau mintanya diperhatikan terus, ya rempong juga. Ya, ada orang-orang itu yang tidak tahu, saudara. Makanya ribut terus dalam rumah tangga. Istri minta perhatian terus. Ya, begitu juga suami mintanya dilayani terus. Ya, sehingga dia berkata, ya apa ya, halo. Apakah saya masih terdengar? Iya, maaf layar saya hilang. Ya, jadi saudara ada orang-orang yang dia merasa ya dia menuntut terus ya sebagai istri aku ini harus begini. Saya tadi siang ketemu dengan satu orang. Dia bersaksi saudara, dia bilang, Bu Dewi saya itu bersyukur sekali. Saya diubahkan dan dipulihkan Tuhan sejak saya menemukan khotbah-khotbah ibu di YouTube. Saya ini adalah seorang istri yang datang dari masa lalu, saya tidak dibesarkan oleh orang tua saya tidak pernah dapat kasih sayang seorang ayah. Jadi dari masih SMP saya ini sudah rusak, Bu. Saya jatuh dalam pergaulan yang tidak benar, ya saya melakukan banyak hal yang tidak berkenan pada Tuhan, karena saya merasa saya ini membutuhkan kasih sayang. Sampai akhirnya saya menikah, Bu. Ketika saya menikah, dia bilang, saya masih membawa permasalahan saya yang lama dengan diri saya. Dia bilang, suami saya itu baik orangnya. Suami saya itu mencukupi menafkahi saya.
ya orangnya tidak neko-neko, Bu. Tapi saya selalu menuntut, karena saya berpikir, ya suami saya tidak memberikan apa yang saya mau. Saya itu mau disayang, saya itu maunya dibelai, Bu, ya. Tapi dia tidak mau memenuhi kebutuhan saya, ya. Dia nggak pernah membelai saya, ya. Jadi ini ada istri-istri yang jablay, kalau orang Jakarta bilang, ya Pak Lukas, jablay. Jablay itu jarang dibelai. Ya, dari kecil dia menjadikan alasan masa kecilnya itu dibawa terus sampai dia menikah. Alasan itu yang dia jadikan sebagai alasan di dalam dia berumah tangga, lalu dia bilang, ya saya ini dari kecil nggak pernah dibelai orang tua saya, jadi kamu sebagai suami itu harus membelai saya. Akhirnya saudara, padahal suaminya itu baik, suaminya tidak berselingkuh, suaminya itu sabar, suaminya itu menafkahi dia. Ya, cuma memang suaminya bukan tipe yang, ya kan ada orang memang yang romantis bisa belai, ada yang nggak bisa belai. Jadi akhirnya dia merasa suaminya itu kurang terus di matanya. Singkat cerita, dia cari orang, saudara. Ya, dia cari laki-laki lain yang bisa membelai dia. Nah, ketemu laki-laki lain di luar, ya yang mau belai banyak, saudara. Ya, saudara coba aja cari di luar, banyak yang mau belai-belai, saudara. Kalau kita ini cuma jadi perempuan yang jablay, ya caper, cari perhatian, terus kerjaannya, ya biasanya sih kalau perempuan itu kurang kerjaan di rumah, ya kerjaannya cuma cari perhatian dan cari belayan aja. Makanya banyak kerja lah di rumah. Kalau nggak cuci piring, cuci baju, nyapu, ngepel gitu ya, nyetrika, biar nggak banyak yang dipikir. Kalau saya bersyukur nih, saya ini tiap hari syuting, masak, ya bersih-bersih rumah, habis itu masih Zoom lagi ini, habis ini syuting lagi, jadi nggak ada sempat mikir mau minta dibelai, minta dijablay, minta apa gitu ya. Tapi ya itu makanya tadi saya bilang perlu beres dengan diri sendiri. Akhirnya saudara, karena dia itu merasa dia butuh kasih sayang dari seorang bapak, dia tidak temukan, dia menuntut suaminya menjadi seperti bapaknya. Ketika suaminya nggak mampu menjadi seperti bapaknya, dia cari di luar. Singkat cerita, dia bilang sama saya, ibu tahu saya jatuh dalam perselingkuhan. Ya bolak-balik, ganti laki-laki satu dengan laki-laki yang lain. Dia mencari terus apa yang dia mau, dan dia tidak temukan itu. Dia bilang, saya bersyukur banget Bu, saya 10 tahun terikat dengan roh perselingkuhan. Bayangkan saudara, menikah 10 tahun terikat dengan roh perselingkuhan. Sampai akhirnya dia bilang, saya menemukan khotbah-khotbah ibu. Saya baru menyadari ternyata saya ini yang sakit jiwa. Ya, ternyata jiwa saya itu bermasalah. Ya, makanya saya itu saudara, ya saya tidak pernah, saya ini kalau ngomong belak-belakan aja ya. Ya, saya ngomong saudara itu, ya saya kalau ngomong tuh sakit jiwa tuh, ya orang tuh kalau tiap hari marah-marah tuh sakit jiwa. Ya, jadi sakit jiwa itu nggak tunggu gila dulu ya. Oh tuh gila lari-lari di jalan, kalau itu sudah akut, ya sudah kebacut. Tapi kalau orang marah-marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ini tuh itu tanda-tanda saudara sakit jiwa. Tapi stadiumnya awal, ya apa dikit tersinggung, apa dikit ini. Ayo kita tuh jadi orang. Kalau orang tuh sudah sembuh dengan dirinya, ya ada orang datang nih, tahu nggak? Saya dengar loh, ada orang yang ceritain kamu kayak gini-gini. Oh, dengar ya, biasa kayak begitu. Ya itu mah, kalau saya sih begitu. Oh, dia cerita saya gini, biasa kayak gitu. Namanya juga orang. Ya makanya kita diciptakan Tuhan, kita ini dikasih 2 tangan tok buat tutup kuping kanan dan kiri. Kalau dikasih 3 tangan, 1 buat tampar mulut orang kan. Cuma kan kita dikasih 2 tangan tok, jadi nggak usah nampar mulut orang, saudara ya. Jadi saya bilang, ya, dia bilang, saya bersyukur Bu, saya temukan khotbah-khotbah Ibu di awal pandemi. Saya mulai dengarkan setiap khotbah Ibu. Saya menemukan Bu, saya ini sakit jiwa ternyata. Makanya saya juga tidak bisa membawa suami saya untuk percaya kepada Yesus. Suaminya itu tidak jahat, tapi dia belum kenal Yesus, dia orang ateis, saudara. Ya, tapi karena istrinya ini hidupnya kayak begitu, itu yang menyebabkan suaminya juga nggak bisa datang pada Yesus. Ya, dan dia menuntut terus suaminya begitu. Akhirnya dia bilang begini, aduh Bu, saya itu baru menyadari ya Bu, kenapa saya itu begitu bodoh dulu ya. Saya tuh bodoh sekali sampai merendahkan diri, jatuh ke laki-laki satu, yang lain ke satu, cuma gara-gara saya cari perhatian.
Bayangkan saudara, orang itu ya, kalau belum beres dengan dirinya masih cari-cari perhatian. Aduh, dia melakukan hal-hal bodoh, jatuh dalam pelukan satu laki-laki ke laki-laki yang lain. Ya hanya gara-gara. Ini tadi dikatakan, kenapa saudara, orang itu bisa akhirnya menjadi dan membawa percekcokan di dalam rumah tangga, di gereja. Ada orang-orang yang kalau nggak diperhatikan, ya Pak Lukas nggak salamin, dia tersinggung loh. Ya kalau kita kan, wah Pak Lukas nggak salamin saya, oh mungkin dia lagi sibuk. Wah iki Pak Lukas kayaknya dekat sama yang sana, oh ini mungkin lagi gini. Ya ayo kita menjadi orang-orang yang positif. Ya karena hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan hal-hal yang negatif. Makanya punya firman. Ayat ini berkata, yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi orang yang sehati sepikir dalam rumah tangga, di gereja. Yang pertama, jangan mencari kepentingan diri sendiri. Orang itu kalau udah cari kepentingan diri sendiri, ya wah itu sudah bahaya saudara. Ya apalagi dikatakan di sana, ini yang kedua saudara, yang menyebabkan terjadi percekcokan di mana saja, mencari puji-pujian yang sia-sia. Jangan cari pujian dari manusia, karena pujian manusia itu seringkali bohong. Di depan dia bilang begini, padahal di belakang, ya. Makanya kalau saya itu punya prinsip, jangan tersanjung kalau dipuji, jangan terhina kalau dicela. Ya, catat ini baik-baik. Jangan tersanjung kalau engkau dipuji, tapi jangan juga terhina saat engkau dicela. Jadi hidup ini yang penting apa yang Tuhan katakan tentang kita, apa yang firman Tuhan katakan itu aja. Kita mau baik, ada yang cerita, apalagi kita nggak baik, pasti ada yang cerita. Ya inilah kehidupan. Ya jadi bagian kita, ya mari kita berjalan di dalam ya kebenaran saja. Yang pertama, jangan cari kepentingan diri sendiri, baik itu dalam rumah tangga, baik itu di dalam keluarga, baik itu di gereja. Nggak usah punya kepentingan-kepentingan. Ya jangan cari-cari kepentingan, apalagi mau berebut ya pelayanan, apalagi mau berebut ini. Nggak usah saudara, jangan punya kepentingan pribadi lah. Kita hidup itu ikut Tuhan, ya udah yang lurus-lurus saja saudara ya. Jangan ada kepentingan apa-apa supaya kita ini nggak kecewa. Ya, supaya kita ini nggak sakit hati, jangan ada kepentingan ya. Lalu yang kedua, jangan mencari puji-pujian yang sia-sia. Dengan kata lain orang bilang jangan makan puji ya. Makan nasi saja, oh jangan makan karbo. Ya banyak makan buah dan sayur saja daripada makan puji saudara ya. Orang kalau dipuji-puji manusia itu ngapain? Ya nggak usah mau dengan pujian manusia. Ya makanya saya itu kalau ketemu orang muji, aduh ibu luar biasa, saya bilang alay lebay. Ya, nggak usah saudara. Ya, karena satu saat biasa manusia itu memuji di depan, tapi di belakang itu lain. Saya mah sudah biasa sama yang kayak begitu. Jadi kita maklum saja, makanya sekali lagi jangan tersanjung saat engkau dipuji, tapi jangan terhina ketika engkau dicela. Hidup itu biasa-biasa aja, ikut apa kata firman Tuhan. Ya, jadi yang pertama, jangan cari kepentingan diri, baik dalam rumah tangga, baik dalam keluarga. Kalau ketika ada mementingkan diri sendiri, Rasul Paulus bilang, karena di mana ada mementingkan diri sendiri, di situ pasti ada perpecahan. Saat kita mencari kepentingan diri, maka di situ sudah pasti ada perpecahan. Jangankan di gereja yang skupnya besar, di rumah tangga. Ketika istri sudah mementingkan diri sendiri, suami sudah mementingkan diri sendiri, maka pasti ada perpecahan. Makanya Alkitab bilang, mari kita jadi sehati, sepikir, sejiwa, sekasih, serasa, satu tujuan. Ya, bagaimana itu bisa semua terjadi ketika kita menaklukkan diri kita kepada firman Tuhan. Ya, makanya saya bilang, saya sama suami tidak mungkin akan jadi cocok. Tapi satu yang mencocokkan kami yaitu apa? Firman Tuhan. Waktu istri tunduk kepada firman, suami tunduk kepada firman, maka kita jadi cocok. Makanya jadikan firman Tuhan sebagai landasan di dalam hidup kita untuk membina sebuah hubungan, entah itu hubungan suami istri, hubungan kita orang tua dengan anak, hubungan jemaat dengan gembala, hubungan sesama jemaat, sesama pengerja, atau dengan siapa saja. Ingat, yang pertama jangan cari untung, jangan cari kepentingan diri sendiri.
Jangan aji mumpung kalau orang bilang, saudara. Ada orang-orang yang membangun hubungan karena aji mumpung. Ya, engkau pasti akan kecewa. Ketika engkau tidak dapatkan apa yang engkau mau, engkau kecewa, saudara. Tetapi mari kita belajar, ya, untuk apa? Kita belajar untuk mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Makanya saya selalu bilang kan, ya kalau di dalam rumah tangga itu kita nggak bisa membangun rumah tangga dengan cinta. Ya cinta itu hanya di awal-awal saja. Ya makanya banyak orang foto pretwet itu cinta pretwet. Ya orang foto-foto di atas jurang, di atas batu karang, di atas gunung, pegangan tangan diterpa ombak pretwet. Ya, tetapi ya karena pre-wed tidak seindah after-wed. Ketika rumah tangga mulai masuk pernikahan di atas usia 5 tahun, itu biasa cinta mulai luntur. Nah, ketika cinta mulai luntur, ya kita harus membangun rumah tangga dengan kasih. Kenapa, saudara? Karena kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak ya memanfaatkan orang lain, kasih itu tidak ya dikatakan mencari pujian yang sia-sia, kasih itu tidak gini, kasih itu tidak gini. Nah, ketika rumah tangga kita bangun di atas dasar kasih, maka ya kita tidak akan mungkin bisa kecewa karena kasih itu berkorban, cinta itu menuntut. Ya, kalau cinta itu menuntut, waktu yang dituntut sudah nggak ada, ya sudah, maka cinta juga hilang. Ya, abang ada uang, ya, abang disayang, abang tidak kasih uang, abang ditendang. Karena apa? Dengan cinta, saudara. Ya, karena itu kita harus membangun di atas dasar kasih. Kasih itu mau ada uang, mau nggak ada uang, ya aku tetap mengasihi. Karena kasih itu prinsipnya berkorban. Ya, karena itu saudara, ya tidak terasa waktunya sudah mau habis, padahal saya baru bahas 1 ayat ini, tapi ya sudah saya coba dengan cepat, saudara. Ya dikatakan, jangan dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain itu lebih utama daripada dirinya. Kalau kita merasa orang lain lebih utama dari diri kita, itu luar biasa, saudara. Saya pernah melihat ada seorang jemaat yang ya dia itu akhirnya tidak mau ke gereja lagi. Kenapa? Karena ketika ada satu acara besar di gereja itu, saudara, lalu disediakan tempat duduk untuk ya para tamu undangan di bagian depan. Ya, lalu dia sudah duduk di tempat bangku tamu undangan itu. Sama panitia dia disuruh pindah ke belakang. Ibu boleh pindah ke belakang, Bu, karena ini tempat disediakan untuk para tamu undangan. Dia marah, saudara. Oh, berarti ya di gereja itu ada kelas-kelasnya juga ya. Yang boleh duduk di depan itu hanya orang kaya-kaya. Padahal itu tamu undangan di depan bukan untuk orang kaya-kaya saja. Ada pendeta-pendeta dari kampung, dari desa-desa yang diutamakan. Hamba-hamba Tuhan itu suruh duduk di depan. Dia marah, dia tersinggung. Lalu ya saya nasihatilah, saudara. Karena kebetulan saya pun diundang jadi pembicara di acara itu. Lalu panitia ribut-ribut ngomong. Saya bilang, makanya Yesus pun sudah mengatur ya di dalam Alkitab. Yesus bilang, kalau kamu datang ke satu acara, kamu duduk di tempat paling belakang dulu. Jangan kamu ambil tempat duduk yang terhormat di depan, supaya nanti jangan ada orang datang, panitianya datang, terus kamu suruh pindah ke belakang, di depan semua orang kamu dipermalukan. Tapi kalau kamu datang duduk paling belakang, nanti kamu disuruh pindah ke depan. Bu, saya sudah menyediakan tempat. Saya itu terbiasa, kalau datang di mana-mana pun, kalau belum ada panitia yang nyambut saya akan duduk di belakang dulu, saudara. Nanti tiba-tiba mereka cari, Ibu Debbie di mana, Ibu Debbie di mana. Baru ya telepon saya sudah duduk di belakang, Bu. Ibu maju ke depan, Ibu, jangan di belakang. Mari kita ini menganggap yang lain lebih utama daripada kita, saudara. Supaya apa? Kalau itu orang yang tidak sakit jiwa, orang yang menjadikan cekcok menjadi cocok, itu yang seperti itu. Ya, dia merendahkan diri, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi ingat, yang pertama, ya engkau sembuhkan dulu dirimu bersama dengan Tuhan. Nggak ada psikiater hebat, ya tidak ada dokter hebat. Yang ada Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat. Yang kedua, jangan cari pujian yang sia-sia, jangan makan puji. Yang ketiga, saudara, dikatakan, mari
kita menganggap orang lain itu lebih utama daripada kita. Kita menganggap orang lain lebih terhormat daripada kita. Kalau itu semua kita miliki, saya percaya pasti ya yang cekcok-cekcok itu bisa menjadi cocok. Cuma satu kuncinya, kita berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi begitu, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Lukas. Wow, luar biasa. Saya sungguh diberkati oleh apa yang Pastor Debbie sampaikan. Jadi kita harus sembuh dari diri sendiri, lalu kemudian kita juga harus bisa tidak lagi mencari kepentingan diri sendiri dan mengutamakan yang lain. Dan satu kata yang paling penting tadi, yang bisa menyatukan kita adalah firman Tuhan. Ya, jadi ketika kita hidup dalam firman Tuhan, percayalah akan bisa jadi satu. Nah, sebelum ada satu pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bu Debbie, saudara sekalian, besok hari Selasa dalam Mesbah Mujizat, saya akan sampaikan sebuah tema, cinta itu seperti mobil. Cinta itu seperti mobil, dan saya percaya kita akan lanjutkan lagi apa yang Bu Debbie sampaikan lebih dalam lagi. Nah, coba klik dulu, coba ketik dulu, katakan dari cekcok menjadi cocok. Ya, sekarang coba ketik dulu dari cekcok menjadi cocok. Nah, Bu Debbie, karena waktu saya hanya punya satu pertanyaan saja. Bagaimana jika kita sudah sembuh dan kita sudah mau cocok dengan pasangan kita maupun orang lain, baik di pekerjaan maupun di pelayanan, namun orang itu terus yang buat cekcok, buat gara-gara. Kira-kira tips dari Ibu bagaimana? Silakan, Bu. Iya, ya. Yang pertama sih ya nilai plusnya Pak, kalau kita sudah berdamai dari diri sendiri, ya kita sebenarnya tidak akan terlalu terganggu sih dengan orang-orang begitu, apalagi kita sudah maklum ya, wah dia lagi, dia lagi, dia lagi. Yang kedua ya mungkin ya kalau cukup terganggu, ya kita perlu bicara empat mata ya, kita panggil lah orangnya, kasih tahu, ya saya itu terganggu dengan sikapmu yang gini, 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 ayo berubah gitu ya. Tapi kan dua respon. Kalau orang itu memang, karena kebanyakan kan orang sakit jiwa nggak tahu kalau dia sakit jiwa ya Pak. Jadi kita juga agak susah ngomong. Ya tapi ya sudahlah kalau dia nggak mau dengar, yang penting kita sudah nasihati. Yang terpenting ya kita akan ketemu dengan orang yang sakit di mana aja. Tapi yang terpenting ketika kita sudah sembuh dengan diri kita tidak tersinggung, kita nggak marah. Ya kita menganggap justru wah ini pasien yang harus kita layani. Wah, luar biasa. Jadi bahasa Manadonya sing waras ngalah. Ya, jadi kita tahu bahwa walaupun orang lain sedang sakit, yang penting kita jangan sakit, ya kan? Ketika kita tidak sakit, kita sudah sembuh, nanti melalui kesembuhan kita bisa menolong mereka yang masih sakit. Terima kasih nih buat Bu Debbie yang sudah jadi berkat buat kita, dan saya tahu beberapa sahabat Mesbah Mujizat habis ini langsung pindah ke channel Bu Debbie untuk ikut Mesbah Doa. Tapi saya percaya sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama. Ingat sekali lagi, kalau Anda diberkati oleh program YouTube channel ini, tolong Anda bisa subscribe Bethany Miracle Center. Dan Anda bisa like, Anda komen, Anda share. Dan setiap hari jam 7 malam, kami akan hadir waktu Jakarta dalam program dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai hari Minggu juga ada ibadah live. Dan sekali lagi besok hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, saya akan sampaikan sebuah kebenaran, cinta itu seperti mobil. Asal jangan mobil antik, saudara. Kita akan belajar dari analogi itu, kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati kita semua. Nah, sekarang Bu Debbie bisa tutup dalam doa berkat, doa penutup dan juga doa berkat. Terima kasih, Bu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih, Engkau baik, luar biasa Tuhan, biar anugerah-Mu turun atas setiap kami, berkati semua jemaat Mesbah Mujizat di mana saja berada. Tuhan memberkati, lakukan mujizat atas setiap kami, Tuhan, pertobatan, sembuhkan jiwa yang terluka supaya kami dapat menjadi orang-orang yang dapat menyembuhkan orang lain. Berkati Pak Lukas, berkati BMC Tuhan di Philadelphia, seluruh jemaat yang ada, Tuhan memberkati, bahkan setiap kami yang mengikuti, kami percaya berkat Tuhan mengalir. Berkati bangsa kami Indonesia, damai sejahtera, sukacita-Mu melimpah atas rakyat di Indonesia, pemerintahannya, semuanya Tuhan pegang kendali. Mari saudara, engkau yang ada beban berat hari ini,
Biarlah Tuhan yang senantiasa akan menyembuhkan, memberi kelegaan, dan kita akan melihat pembelaan dan campur tangan Tuhan. Buka hati dan tanganmu, mari terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu, mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Oke, sebelum kita berakhir, coba Anda ketik lagi terakhir kalinya, katakan, saya sangat diberkati Tuhan. Haleluya, saya sangat diberkati Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Debbie dan juga Pak Erwin, dan juga semua saudara yang sudah hadir bersama. Sampai berjumpa kembali besok, jam 7 malam waktu Jakarta. Cinta itu seperti mobil. Tuhan Yesus memberkati.